Yes, kita mau bikin satu makanan dari Hungaria, yaitu Hungarian Goulash Soup. Mama Donna will be happy. Tapi aku nanya, kamu apa-apa nggak sih ikut hampir setiap hari main pedal? Ya nggak apa-apa. Dia bilang iya aja, katanya tergantung yang penting kamu happy gitu. Tapi ada kesalnya nggak? Oh ditinggalin mulu main pedal gitu. From US harus jujur. Halo, ketemu lagi di vlognya Desinatria. Kali ini dari Indonesia, bukan dari Braga ya. Nyore santai di teras sambil ngopi. Kebetulan hujan. Hujannya tadi lumayan deras. Dan sekarang setiap kali hujan ngingetin kita juga sama saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nggak kebayang gimana sedihnya mereka menghadapi bencana yang terjadi, dan mudah-mudahan semuanya bisa dilewati dengan baik, walaupun tahu kondisinya nggak baik-baik aja di sana, tapi mudah-mudahan pemulihan, recovery-nya bisa berjalan dengan cepat, sehingga semua aktivitas bisa kembali normal, masyarakat di sana bisa kembali beraktivitas seperti sebelumnya, dan semua fasilitas umum juga bisa dibantu oleh pemerintah untuk cepat dipulihkan, sehingga bisa mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. Banyak sekali teman-teman yang turun langsung ke lapangan, yang berusaha untuk membantu. Di seluruh Indonesia juga berusaha untuk penggalangan dana dan lain-lain. Mudah-mudahan kita bisa sekali lagi bahu-membahu sebagai satu bangsa dan bisa ngelewatin semuanya. Kita tolong saudara-saudara kita yang sedang kesulitan di sana, dan kita doakan juga untuk para korban, terutama korban yang meninggal. Mudah-mudahan diberikan tempat terindah di sisi Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan, yang sakit, yang cedera akibat bencana kemarin juga bisa diberikan kekuatan dan kesembuhan. Yang kuat saudara-saudaraku di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, duka cita mendalam untuk kejadian ini. Mudah-mudahan nggak ada lagi ya kejadian-kejadian bencana, apalagi yang disebabkan oleh ulah segelintir manusia. Alam pasti ada kontribusinya, karena memang kemarin badai, tapi semakin parah ketika kita sebagai manusia, terutama pemerintah dalam hal ini sebagai regulator, membuat kebijakan tidak benar-benar memperhatikan kelestarian lingkungan hidup ya, dengan pembalakan hutan dan lain-lain gitu. Ya, semoga bangsa kita dijauhkan dari yang jelek-jelek, dan mudah-mudahan doa kita bersama bisa menyatukan dan menguatkan kita semuanya. Oke, kembali ke vlognya Desinatria. Ya, kita juga masih galau, walaupun dalam kondisi yang berbeda, tapi sama-sama galau, sama-sama sedih juga. Tapi apapun itu harus dilewati ya kan. Nah, sekarang hari ini udah selesai syuting, udah selesai kerja. Jadi hari ini bisa santai duluan di rumah sambil nungguin Mama Donna. Karena lagi hujan, kepikiran mau bikinin Mama Donna makanan yang pas dimasak, pas dia nyampe rumah, pas mateng, terus bisa dinikmatin sama Mama Donna. Salah satu makanan favoritnya Mama Donna yang jarang dimakan sebenarnya, karena ini makanan Eropa sebetulnya. Dan kemarin sempat bikin di Braga buat anak-anak, dan anak-anak suka banget. Surprise sih, karena waktu mereka kecil-kecil dulu disuruh coba aja nggak mau, apalagi Diego sama Cabi. Mulutnya dikunci rapet. Namanya anak-anak ya, kalau udah nggak mau tuh nggak mau gitu. Cuma ternyata begitu mereka bertumbuh, makin gede, kita ajak jalan-jalan, kita makan makanan yang kita suka, yang tadinya mereka nggak mau, ternyata puji Tuhan mau coba, dan akhirnya ternyata suka. Yes, kita mau bikin satu makanan dari Hungaria, yaitu Hungarian Goulash Soup. Nah, kemarin sukses, mudah-mudahan di sini sukses juga ya. Jadi sekarang gue mau belanja dulu, karena
bahan-bahannya belum ada. Dan tadi karena ada satu scene yang harus di-take di rumah, jadi nggak sempat mampir buat belanja dulu. Jadi sekarang udah santai, kita belanja. Ya paling setengah jam lah belanja cepet-cepet, terus pulang masak. Karena gula sup itu sebenarnya proses masaknya harus agak lama supaya ngeresep semuanya jadi satu. Nah, tahu kan kalau yang daging-daging tuh biasanya butuh berjam-jam. Ini sih waktunya agak mepet karena Mama Dona main sampai jam 6. Ya mungkin 6.15, 6.20 dia baru jalan pulang. Estimasi dengan hujan, macet, jam 7-an lah nyampe rumah. Jadi kita punya waktu sebenarnya cuma 1,5 jam buat prepare dan masak. Tapi daripada enggak, kita lakuin aja. Menghibur Mama Dona yang hari ini agak galau karena kita dapat kabar yang kurang bagus. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa lewatin ya. Let's go. Alright. Ya lumayan lah, nggak setengah jam banget tapi lumayan cepat. Ternyata pas nyampe sana baru inget, lupa ya bukan di Braga. Udah lama nggak masak di rumah, jadi takut banyak bumbu yang habis sebenarnya. Jadi akhirnya beli bumbunya lumayan banyak, terutama yang dibutuhin. Dan pengalaman waktu itu beli paprika di sini sama paprika di luar tuh rasanya beda. Jadi beli 2 nih paprikanya. Nah tuh mudah-mudahan oke ya. Karena terakhir bikinin Mama Dona gula sup itu mungkin pas COVID dan gagal. Karena paprikanya ternyata cabai paprika, bukan paprika bell. Ini dagingnya, dan tadi udah terlanjur. Jadi tadi nyari ini nih, kaldu. Karena di sini nggak pernah beli kaldu. Kalau di Portugal emang ada satu produk yang kita pakai terus tuh kaldunya gitu. Jadi ya kaldu instan sebenarnya, tapi bentuknya nggak bubuk atau blok gitu ya. Jadi beneran kaldu gitu. Nah tadi nyari di bagian section daging, katanya habis. Jadi udah beli oxtail sebenarnya, buntut buat bikin kaldunya. Tapi ternyata ada, pas nyari-nyari di tempat bagian bumbu ternyata ada. Jadi ya udah, oxtailnya juga udah kebeli. Tapi nggak apa-apa, bisa buat stok juga kan. Tuh, jadi ya begitulah. Kita beli daging. Oh ini buat Naveni tadi dititipin juga. Kita beli dagingnya lumayan banyak nih, 700 gram. 2, terus ini oxtailnya cuma buat ya. Dan ternyata sadar tadi kalau belanja di supermarket di sini sama di Braga harganya mirip-mirip 11-12. Sama aja mahalnya. Ini item paling mahal di antara yang lain-lain. Bawang bombay itu berguna, gue beli punya lo nih. Mahal tapi kualitasnya bagus ya. Bawang bombay samalah 11-12 harganya sama di Eropa. Segini coba tebak. Ada yang bisa nebak harganya berapa? Mungkin mahal karena ada sepsionanya. Dan ternyata istri saya juara 1 guys, pedal. Wah, pasti dia happy banget. Jadi menghibur ya. Buat nih pancinya nggak ada yang gedean lagi nih. Masa pakai gini? Ya udah lah ya. Sebentar nggak ada tutupnya, nggak apa-apa ya. Oke lah, sudah. Istri saya juara 1 guys. Hebat kan dia? Seniat itu pedal dia. Kemarin dia semalam baru ngomong, aku kalau masih 30-an udah jadi atlet pedal. Iya, kita support aja. Mbak Feni, boleh minta bawang putih? Nggak, udah sini saya yang cincang. Belajar resepnya dari mana, Pak? Belajar resepnya biasanya nyontek di internet bumbunya apa aja, terus cara masaknya gimana, udah paling gitu doang. Tuh, ini bawang bombaynya bagus emang, kayak mahal. Oke, kita siapin bumbunya dulu. Tadinya kepikiran sambil nyiapin bumbu kita ngerebus ini buat apa kaldunya, cuma nggak usah lah ya, ini taruh belakang aja nih sekalian nih. Jadi kita masak yang ada aja biar nggak lama. Berarti
komentar YouTube banyak yang nanyain tuh resepnya, katanya minta ditulis gitu, resepnya dapat dari mana? Kita sebenarnya kan masakannya gitu-gitu aja ya. Banyak di apa namanya? Di internet tuh banyak banget resep-resep gitu. Jadi dan kita kan bukan chef, bukan koki. Kita cuma masak yang kita bisa doang. Masaknya itu aja. Yang anak-anak suka gitu kan. Paling sekali-sekali coba menu baru. Itu kalau lagi ada moodnya, lagi ada waktunya gitu. Sama ngeceknya di internet doang. Jadi udah banyak lah resep-resep yang bisa diikutin. Kalau misalnya aku masak apa terus kalian penasaran, googling aja. Nanti keluar pasti. Misalnya kayak sekarang nih gula sup gitu, Hungarian gula sup resepi gitu. Itu pasti nanti langsung keluar, langsung ketahuan resepnya apa aja. Dan sebenarnya yang ngebedain itu adalah, aku nggak tahu ya, mungkin karena cuaca juga atau kualitasnya kayak misalnya ini nih. Kalau ini lokal, biasanya dia kalah manis sama paprika di Eropa. Kita coba ya. Aku soalnya kalau sarapan tuh suka makan paprika mentah. Rasanya tuh nggak semanis paprika di Braga. Ini enak, kualitasnya bagus, tapi tetap nggak tahu. Mungkin dari apa namanya pupuknya atau dari udaranya juga nggak tahu ya. Karena kayak daging juga, daging tuh pasti berasa banget. Ayam, daging, sapi gitu, itu berasa banget kualitasnya. Kalau di Eropa, nggak tahu somehow lebih fresh. Apalagi kita belanja dagingnya, itu langsung di toko daging yang dia punya peternakan sendiri. Jadi dia punya peternakan di Spanyol, sapi dan babi, gitu. Terus dia jualan di salah satu tokonya adalah di Braga, gitu. Itu usaha keluarga lah, mereka punya keluarga gitu. Bisnisnya salah satunya itu, ada peternakan dan ada toko dagingnya langsung gitu. Jadi dagingnya tuh fresh banget, enak. Kalau masak di sana tuh salah satunya itu karena berasanya fresh walaupun di freezer dan kita belanjanya seminggu sekali sama kayak di sini juga kalau belanja kan seminggu sekali. Tapi nggak tahu. Lebih oke. Biasanya kalau sama anak-anak aku motongin paprikanya harus agak lebih kecil-kecil, tapi kalau sama Mama Dona nggak apa-apa, agak lebih gede-gede. Sebenarnya kalau gula sup itu ada kentang sama wortel, cuma berhubung harus prepare lebih banyak, motong-motongin wortel lagi, motongin kentang lagi, ngerebus lagi sampai mateng ya kan. Kita yang simple-simple aja, yang bahan intinya aja. Jadi cuma daging, paprika, bawang bombay, dan bawang putih yang perlu kita chop-chop. Sama dagingnya nanti kita potong lebih kecil-kecil. Tadi nggak ada, ini yang ukuran paling kecil buat sup. Nah, buat teman-teman yang kemarin nanyain, lihat vlognya Bu Posi berangkat ke Portugal, yes, memang benar. Jadi Bu Posi akhirnya harus berkorban buat berangkat duluan karena sesuai perkiraan cukup berat buat kiddos, apalagi buat Leo ya. Kalau dia pagi-pagi harus berangkat sekolah naik bis, terus pulang sekolah juga naik bis gitu karena habis di jalan waktunya. Jadi dia lumayan suffer di jadwal latihan, jadwal nge-gymnya dia gitu. Dan mungkin kalau sehari 2 hari nggak masalah gitu, tapi begitu masuk hari Kamis, itu dia udah exhausted banget gitu. Dan aku sama Dona mikir, kalau kondisinya dibiarkan terlalu lama, kasihan nanti jadi malah nggak produktif dan ya mungkin terlalu challenging, mungkin terlalu berat buat mereka gitu. Jadi makanya langsung mutusin Bu Posi buat berangkat dan bisa bantuin sementara masih nunggu pasportnya Mama Dona balik. Oke, bawang bombay. Ini paling males sebenarnya motongin bawang bombay karena bikin kita nangis bombay. Ada triknya nggak sih? Gimana caranya? Tuh, pedes banget. Emang kualitasnya bagus ini bawang bombaynya. Gimana caranya kita motong bawang bombay tanpa nangis? Tanpa mengeluarkan air mata. Ada yang tahu?
Pakai helm. Kayak helm. Kayak kacamata renang ya. Coba googling ada nggak? Ada nggak tips ngupas bawang bombay tanpa air mata? Kita lihat ya, apakah saya akan meneteskan air mata karena sedih. Ada sih yang bikin artikelnya 5 cara iris bawang bombay agar tidak menangis. Apa tuh? Pertama, perhatikan cara potong bawang. Arah angin ya. Arah angin. Dua, gunakan pisau yang tajam untuk potong bawang. Iya lah. Stres juga dia. Kalau pakai pisau tumpul mau motong apa? Motong perasaan. Ada yang masukkan bawang ke freezer terlebih dahulu. Freezer. Oke, nggak mungkin terlalu lama. Tuh, mulai perih nih mata. Terus. Atau potong ujung dan pangkal bawang. Udah. Rendam bawang dalam air mendidih. Oh, direndam dulu. Biar nggak terlalu crunchy. Kenapa kalau pas ngupas, matanya perih, tapi kalau numis enggak? Apakah kalau ngupas terus kita potong gitu dia nyembur ada uapnya? Yang bikin perih apa? Uapnya kan sebenarnya? Iya, airnya itu kan. Iya. Berarti selama kita menjaga jarak, nih kayaknya oke nih, walaupun mulai perih tapi nggak terlalu signifikan. Ada lagi, tambahkan lemon atau cuka. Lemon atau cuka? Oh. Terus pakai kipas angin. Ya berarti mungkin uapnya biar Iya. uapnya bener ya. Iya, Rah. Masuk akal. Oke, saya sejauh ini udah setengah melewati dengan cukup sukses karena tidak terasa ada air mata yang menetes dan berasa, maksudnya ada hawa-hawanya gitu di ujung mata tapi nggak sampai yang bikin jadi nangis. Baik. Oke. Dan sekarang kita siap buat memasak. Oke, ini sambil ngeliat-ngeliat bumbu, ternyata beberapa masih ada. Ya, jadi double-double, tapi beberapa juga memang udah nggak oke. Dan beberapa doang yang ada. Ini udah kadaluarsa, ini apa sih? Oh, sirup jagung. Udah kadaluarsa tahun 2023. Bulan 5, bulan 10. 2023 kita buang. Oke, truffle oil yang kita cari-cari di Braga ternyata nggak ada. Dan kemarin aku beli ini. Ini nggak ada. Aku nggak tahu somehow ya. Ini aho itu adalah bawang putih tuh. Ya. Nah, somehow kalau beli bawang putih bubuk kayak gini di Indonesia itu selalu keras. Kenapa? Nggak tahu. Coba ada yang komen nggak? Akhirnya aku beli yang ini, oven, bawang putih bubuk oven, tapi aku nggak tahu rasanya, belum pernah coba. Tapi kalau beli yang ada tuh yang jual gitu kan, itu selalu keras. Nah, sama yang tadi nggak ketemu adalah apa? Wine buat masak, white wine buat masak. Itu daging kalau kena itu enak banget. Jadi rasanya lebih solid. Ini kalau kecil begini rasanya kayak main-main. Oke, yang gede. Mari kita masak, guys. Coba yang ini buatan mana? Produksi Indonesia. Tangerang. Oh, Tangerang. Kalau ke Braga sih bawa bumbu dari Indonesia. Beberapa. Sama bawa bumbu jadi. Baunya oke. Bumbu jadi kayak bumbu, tapi kemarin belum sempat dimasak ya. Bumbu rendang udah. Bumbu rendang kan kita udah bikin ya, nasi goreng rendang kan. Bumbu empal bawa, bumbu soto bawa, bumbu apalagi rawon, bumbu semur. Ada semua. Tapi kemarin belum sempat masak. Saya lupa motongin daging. Sudah buru-buru aja masak ya kan. Oke, kita tinggalkan bawang putih yang setengah ditumis ini.
Dagingnya belum kita potong-potong karena ini masih kegedean. Bapak tip masak yang cuci tangan terus nggak sih? Kan ada tuh megang itu cuci tangan. Iya. Megang ini cuci tangan. Iya. Sebenarnya kalau nggak cuci tangan bisa pakai tisu atau lap gitu. Yang penting karena nggak suka gitu nempel terus kan kita megang-megang yang lain gitu. Jorok aja gitu terus semua bekas apa bumbu, bekas minyak, bekas apa terus kita pegang-pegang yang lain gitu kemana-mana kayaknya nggak enak gitu. Wah ini dagingnya oke nih, lembut banget nih. I love it, I love it, I love it. Nggak salah beli. Semoga Mama Dona berarti udah happy kan, udah menang, happy, pulang, makan enak, tidur pun nyenyak ya. Happy pokoknya dia. Besok malam soalnya kita mau ada event, kita dapat undangan buat hadir di salah satu acara dan pasti makan di luar lagi. Nah dari kemarin sebenarnya pengen tuh udah berapa hari aku masakin ya, cuma kayak dia juga nggak terlalu antusias. Pengen tapi kayak udahlah makan yang ada aja katanya gitu. Jadi mumpung sekarang suasananya kayaknya pas. Hujan, minum makan sup yang anget-anget. Dan Kidos, aduh I miss Kidos. Hari ini Diego tes. Dia udah mulai exam sebelum nanti libur winter ya, winter holiday. Jadi dia ada beberapa subjek yang harus exam. Minggu ini, minggu depan, dan minggu terakhir sekolah nanti. Sabrina minggu depan baru ada tes lagi, Kakak Leo juga. Ini sebenarnya masak itu yang lama kadang preppingnya, tapi tergantung sih masak apa ya. Kadang preppingnya tuh yang harus takes time. Ibu udah jalan pulang, Nek? Belum? Ya nggak apa-apa. Nggak usah cepet-cepet pulang, biar kita masaknya santai. Kalau dia udah jalan pulang pasti langsung panik. Waduh, buru-buru kita. Satu selesai, satu lagi guys. Oke, beres juga nih daging. Alright, kita sekarang beneran masak. Untung masih ada guys. Tomat yang udah dicop. Oke, sambil nunggu ini kita tumis, kita buka-bukain dulu ya. Jalan pulang. Udah jalan? Mama Dona sudah jalan pulang. Sejam paling ya? Kurang lebih. Lewat tol baru? Ini salah satu bumbu yang paling underestimate. Ketumbar. Ketumbar tuh best. Ketumbar sama pala. Aku kadang suka kalau masak di bawang-bawang ini dibumbuin dulu. Jadi ngeresep bareng mereka nanti. Gila bubuk. Messy banget perasaan masak di sini.
Alright, kita masukin dagingnya. Nah, habis gini kan pegang daging nih, cuci tangan lah. Oke, ini kita cobain sekarang ya paprikanya. Lebih enak yang mana? Oh, ini pedas. Yes. Ini nggak pedas tapi pahit. Nggak ada yang bener nih. Aduh, padahal paprikanya bahan paling utama nih. Kalau di Braga kemarin nemu bell paprika ground, dia nggak pahit. Jadi pas banget, enak banget dipakai buat ngasih rasa smoky-nya dapet gitu. Terus nggak pedes juga. Nah ini kalau pedes agak PR. Rasanya enakan yang ini tapi pedes. Sementara harusnya kita pakai bell paprika bukan paprika pepper yang cabe gitu. Ini gambarnya cabe soalnya. Ya udahlah ya. Yang ada aja. Mudah-mudahan hasilnya sesuai ekspektasi. Ini padahal import loh dari Australia nih. Iya, tapi kenapa dia pahit? Pahit guys. Harus kita balance nih rasanya nih. Cie. Gitu. Sotoy banget. Oke, kita gedein apinya. Ada yang protes, kenapa kalau masak proteinnya masuk ke penggorengan nggak pernah bunyi ces gitu. Mungkin nggak kedengeran ya, dan nggak merhatiin juga karena yang penting masak suhunya pas, mateng, hasilnya enak. Udah nggak perhatiin harus ces gitu atau gimana. Itu soalnya satisfaction ya. Buat masak ya. Kayak kalau goreng sesuatu gitu kan terus masukin langsung harus kayak gini bunyinya. Kadang kalau masuk daging terus terlalu panas, takutnya dagingnya keras. Iya nggak sih? Ngaruh nggak? Kalau goreng kan kalau apinya kegedean matang di luar, dalamnya belum matang. Ya kan? Tapi kalau numis gini terus daging terus kepanasan apinya, dia takutnya keras, ya nggak sih? Nggak ngaruh? Sama aja, kalian nggak pernah masak? Nggak pernah masak daging? Masak air doang ya? Bergantung bagian ya. Bisa jadi. Ini dari aromanya aja gue udah bisa nyium, ada yang kurang nih, tapi nggak tahu yang kurang apa. Paprikanya kayaknya. Bubuk paprikanya kurang. Waktu itu masih ada nggak ya? Oh, udah dibuang sama Mama Dona pasti. Dia sebel banget soalnya. Beli satu gitu, gede, pedes, dan pahit. Jadi begitu kuah gulasnya jadi, yang ada makan itu sakit perut. Tapi mudah-mudahan ini jadi ya. Semoga. Oke, dagingnya udah setengah mateng. Kita masukin tomatnya. Kita icip dulu. Apakah base-nya udah jadi? Tuh kan pahit. Ada pahit-pahitnya. Oke, kita balance nanti sama yang lain. Tapi udah lumayan lah ya. Cuma paprikanya memang nggak berasa, tapi rasanya pahit. Kita tambahin ini.
kaldu sapi. Kalau dari warna sih udah dapet ya. Kalau dari warnanya udah dapet tuh, warna gulas lah ya. Nano. Gulas permen asem. Tahu kan? Permen asem. Warnanya sih udah dapet nih warnanya. Kasih gula sedikit. Buat ngebalance nih yang tadi nih. Oke. Sepertinya sukses. Masih berani lah, tambah sedikit lagi. Mama Donna will be happy. Ya, ada beberapa bahan yang memang di sini nggak ada ya. Tadi udah gue sebutin kan, dan pasti pengaruh sedikit banyak ke rasanya, tapi for now, I'm quite happy. Nggak gagal. Yang penting itu, nggak gagal. Eatable, dan eatable juga dengan dimensi yang masih cukup enak buat dinikmati. Tinggal, ini kalau gini, tinggal dimasak slow cook. Ya minimal 45 menit lah. Jadi kalau Mama Donna setengah jam nyampe sini, terus mungkin dia beres-beres dulu, kita ngobrol dulu sebentar. Pas lah sama waktunya. Hidangannya siap, dan semua minyak-minyak dari dagingnya, dari bumbu-bumbunya tadi udah keluar nyatu. Rasanya tuh akan beda. Sama kayak ngerendang. Ngerendang makin lama kan makin nyatu. Makin rasanya makin apa namanya? Ngeresep gitu. Rasanya udah lumayan lah ya, not bad. Sekarang kita coba dagingnya. Mudah-mudahan dagingnya empuk. Karena kadang problemnya di sini gitu, harus dimasaknya lama banget baru bisa benar-benar empuk. Atau harus pakai pengempuk daging. Keras. Duh, pusing. Rasa udah oke dagingnya sekarang. Ya sudah, kita masak agak lama aja. Bisa beda banget kualitasnya dagingnya. Oh, nih garlic powder. Ini masih 2026 ya. Tuh. Selalu begini nih jadinya nih. Ini nggak tahu nyimpennya yang salah, padahal nyimpennya sama-sama aja sama kayak yang lain. Tuh, atau karena suhu udara kita di sini lebih lembab, tuh. Selalu jadinya begini. Ngegumpal. Nah, tapi kalau dibandingin, ya ini belum dibuka ya. Nanti kita lihat. Ini dari Braga. Nanti kita lihat apakah dia juga akan menggumpal seperti ini atau enggak. Nah, udah datang Mama Donna. Cepet banget lagi, jam 7 udah datang. Targetnya kan 7.15 ya. Masih harus nunggu setengah jam nih. Biar bener-bener maksimal.
Nih rasa pahitnya malah keluar di ujung di belakang. Tapi udah better lah. Tinggal dagingnya doang biar empuk nih. Hello, yeay, congrats. Wow. Aduh, capek. Champion nih, champion. Main berapa kali? 5. 5 kali. Berapa jam itu? Berapa kali? 2 jam. 2 jam. Ih, biru loh. Mana sih? Sedikit. Yang kemarin kena itu. Kena raket, Kemarin guys. kena raket tuh, biru tuh. Nasib atlet begini nih. Baru lihat biru, Iya. baru keluar dia. keluar. Gue bikinin gulas. Janji dia mau bikin aku. Iya. Pas di Braga. Cuma ini belum bisa seenak yang di Braga karena ingredients-nya nggak sama. Dagingnya juga beda. Di Braga tuh dagingnya empuk banget, ini agak biasa lah. Oke, ini nggak apa-apa lah. Iya, terus Lumayan. ya tapi better daripada yang dulu aku bikinin yang pedes banget itu. Oke. Ini kok kotor? Oh iya, tadi makan di mall. Astaga. Maaf ya, tadi makannya pakai torong. Makan apa? Nasi padang. Udah makan duluan dia guys. Nasi kok lapar Pak, saya nggak Iya. makan siang tadi. Nggak makan siang? Nggak. Jadi ini di jalan baru makan? Iya. Astaga. Setelah main 400 kalori tadi, kita nggak kalah tadi. Jadi cuma lain menang 4-0, 4-0, cuma sekali doang kalah. Menang 3-1. Oh, terus juara 1. Luar biasa. Champion loh dia. Champion. Jadi 4-0, 4-0 terus? 1-3-1? Lawan Paula sama siapa tadi 1-3-1. Hmm. Terus tadi lawan Revalina sama Tia. Oh ya? Terakhir 4-0. Yes! Semangat! Ntar saya ambil dulu. After taste-nya tuh ada pahitnya guys, nggak enak. Rasanya udah mendekati lah, tinggal itu doang tuh. Oke, karena Mama Dona juga habis makan, jadi biarin. Kita masak pakai api kecil, biar dagingnya makin empuk. Dan bumbunya makin resep. Mudah-mudahan rasa pahitnya nanti bisa agak hilang ya. Biasanya kalau pahit netralinnya pakai apa? Asam. Kenapa? Ngomongin aku ya? Enggak. Agak pahit dia. Mau coba nggak? Mau coba nggak? Pahit? Iya, karena paprikanya. Aku beli 2 macam. Yang satu pedas. Yang satu nggak pedas tapi ada pahitnya. Nggak enak jadinya. Kayak hidup juga suka ada pahit-pahitnya dikit. Biar bisa ngerasain manis kalau kita ngerasain pahitnya. Iya. Harus balance. Ya kan? Ada pahitnya. Nggak apa-apa. Ada yang bilang nanas. Apa buat empuk? Oke. Uji coba kasih lemon. Baking soda, garam, nanas. Coba ya. Kita tambahin garam sedikit. Nggak asin sih. Belum. Kalau asin nggak. Dia lebih ke asam sama gurih manis gitu. Saya perkenalkan fix partner saya. Sini. Hey, congrats. Baju baru. Wih. Tapi Nih, iya. Jadi fix partnernya Dona nggak cuma saya. Ada lagi satu. Hati-hati teh. Masih ada. Di ujung belakangnya tuh pahit. Kalau lemon, enggak ya? Enak kok baby. Gula sup. Tuh tambahin tomat. Udah, tomat udah. Udah nih warnanya udah. Kok bisa kepikiran bikinin gula sup? Kan kemarin ngobrol. Aku sempet berapa kali kan mau masakin buat kamu tapi nggak jadi-jadi. Masakin pasta, masakin gula sup, masakin. Kalau udah di sini malas apa? Bukan malas maksudnya. Bawaannya pengennya. Terus kamu malam kan jarang mau makan. Iya benar. Ini saya makan hari ini. Karena tadi udah datang. Kalau Besok siang- pagi aku pada lagi nggak apa-apa ya.
Wow. Mengisi waktu Iya. biar stay positif juga olahraga ya kan. Mau apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Besok malam kita itu loh acara. Jadi Tadi kan di remind lagi. Oke, baju apa? Saya udah ganti lagi tiket saya. Harusnya besok berangkat. Iya. Dapat 5 kali mundurin tiket. 5 kali ganti tiket terus. Itu udah bisa dapat bisnis kayaknya Bebe. Kode banget nih. Kode. Kode banget. Aduh. Sirik ya kemarin aku pulang dari Iya. bisnis. Nggak boleh sirik sama Nggak suami sirik, sendiri. Cuma Pengen. diri. Pengen. Tapi sama aja lah. Nyampainya sama aja. Iya. Nggak duluan juga. Cuma bisa selonjoran. Oke. Banyak yang nyalamin buat kamu. Ini Iya. ada Intan Nuraini. Kamu pernah syuting sama dia kan? Ini ada salam buat dari Yus. Janita Jane. Udah lama nggak ketemu. Iya, ada Tasya. Tasya. Penyanyi cilik itu. Oh, Tasya. main juga dia? Main, dia bagus. Ya? Udah gitu. Dia nanyain, Cabi sekarang manggil Cabi. Karena dulu waktu aku syuting sama Tasya, Iya. Cabi masih 3 tahun. Iya, masih kecil. Iya. Seru, jadi ketemu banyak teman-teman lah. Kalau nggak karena padel belum tentu ketemu kan. Iya. Sekarang semua terpadel-padel, termasuk saya. Ditawarin Tia, ayo kak aku tanggal 20 bikin turnamen mix partner. Tapi kan aku udah berangkat ya, aku kan. Aku juga berangkat. Iya benar. 16 aku berangkat. Semangat lah. Karena begitu pulang Januari kita gas lagi, padel lagi. Masih berapa lama lagi nih? Setengah jam lagi lah. Ya, Oh, masih biar lama. kan ibu habis makan juga. Oh iya, Bapak mandi dulu ya. Ya udah, ibu mandi dulu. Iya. Udah, nah pedal-pedal makannya nasi padang. A few moments later. Oke, Mama Dona sudah selesai mandi. Kita Pas ya, aku siapin. selesai, supnya juga jadi. Kenapa aku dikasih yang besar mangkoknya? Yes. Tahu ya saya lapar. Aku nyari yang satu lagi nggak ada itu mangkoknya. Ini cuma 1. Oh. Guys, udah makan guys? Oke, let's go kita makan. Di situ kan, baby? Yes. Di meja makan. Oke, kita makan. A few inches later. Tapi harusnya kalau masak yang daging-daging ini tuh kayak bolonya sama tuh berjam-jam ya, jadi sari-sarinya lebih keluar gitu. Lama-lama harusnya kalau mau lebih mateh dagingnya gitu. Iya, tadi aku juga bilang sebenarnya waktunya lumayan mepet, tapi 1,5 jam cukup lah, ya kan? Ayo, dimakan. Mari makan. Kalau bikinannya Pak Darius selalu enak kok. Dia itu lebih pintar masak daripada aku. Kalau aku masih standar. Ya, kan kalau kamu baking. Ya, aku baking nggak bisa bakat. Baking. Baking. Gosong bikin pastry. Gosong bantet. Coba. So good. Oke ya. Not bad lah. Mau buka restorannya. Jadi ada konten di Instagram. Jadi satu cewek suruh pilih nama-nama artis Indonesia, tapi pakai bahasa Inggris. From US kamu. Kamu dari US jadi namanya From US. From US. Nice. Oh, Karena kan jadi ada siapa. dari US from US. Nah, pokoknya kamu, and then you are the winner. Terus dari kita mau pesan apa buat from US. From US, I love you katanya. I love you. Love you too. Itu bisa dimasukin tuh, Jang. Lucu tuh, baby. Kadona ada yang DM aku. Biasa saya pasti kalau kayak gitu kita ada suami. Orang tuh kreatif ya. Terus nyebutin pokoknya namanya tuh kayak Ari Wibowo jadi siapa, apa Ari gitu-gitu. Iya. Abimana Fatherware? Abi itu kan bapak. Abi mana? Fatherware. Astaga. From Yeah. US. From US. Seru-seru.
Lucu-lucu ya, pokoknya kalau ada konten-konten soal Darius, tag saya. Iya. Kan waktu itu ada juga apa namanya? Yang di Twitter Dari US. Darius Amerika bukan Amedona gitu. Iya benar, Darius dari US. Karena dari US Amerika, bukan Darius sama Amedona. Ya. Kreatif orang-orang. Ada ini berapa orang yang nge-tag aku itu? DM, jadi masuk ke DM aku, di share kontennya. Oke. Nih makan gulas tuh sebenarnya jadi ingat sama Kidos. Ya. Karena Terakhir kamu masakin mereka. iya. Tapi bukan terakhir itu. Terakhir ya? No. Ya pokoknya kamu pernah masakin ini sebelum pulang kan? Minggu terakhir lah. Iya. Minggu terakhir. Dan anak suka. Suka banget ya. Diego juga suka. Hmm. Tapi sekarang ya semenjak ada bapaknya mungkin karena sedikit antara terpaksa makan sama akhirnya mereka jadi suka. Dari tadinya nggak mau, jadi mau ya. Kayak contohnya salah satunya adalah brokoli. Dulu susah banget kalau suruh kasih makan mereka brokoli gitu. Cuma dari mensiasati dengan nasi brokoli dan akhirnya mereka mau makan Cabi brokoli malah langsung. minta brokoli Pakai saus tiram. ya kan. Pakai jamur karena Iya. Leo suka jamur kan. Jadi apa? Sebenarnya anak-anak itu dengan bertambahnya usia mereka juga akhirnya mereka bisa mencoba berbagai macam pilihan. Waktu kecil kan kadang picky, ada yang bilang picky eater ya, makan itu aja itu apalagi susah banget kalau yang pakai kuah atau yang Teksturnya ada nggak teksturnya cocok gitu. sama lidahnya dia. Langsung pasti nggak mau makan. Tapi sekarang akhirnya kita coba terus, nyobain karena menurut aku kita itu sebagai manusia harus nyobain berbagai macam makanan, apalagi kalau di luar negeri ya. Itu kan setiap negara, setiap itu kan punya Karena kita dari Indonesia. Orang Ya. luar kalau ke Indonesia juga harus cobain masakan Indonesia. Iya betul, karena betul. dari Sabang sampai Merauke itu enak-enak makanannya. Selalu ada yang unik gitu kan, dan itu pokoknya kalau semua orang yang bisa makan macam-macam itu pasti hidupnya gampang, nggak repot mau tinggal di mana juga gitu. Makan apa aja, gitu kan. Dan sebenarnya Indonesia tuh makanannya lebih kaya cita rasa. Betul. Karena rempah-rempahnya banyak dari dulu kan. Terus alkulturasi budaya dari zaman dulu sampai sekarang tuh jadi pengaruh ke kulinernya juga. Ya. Jadi ada pengaruh dari daerah Arab, dari India, dari Cina gitu kan. Kan dulu pedagang-pedagangnya dari sana kan. Jadi cita rasanya tuh kaya banget, lengkap banget. Benar. Tapi kita beruntung sebenarnya kalau di Portugal itu buat orang Indonesia sih gampang ya. Iya. Tinggal karena nasi itu jadi salah satu makanan pokok gitu. Kalau kayak di Swiss kita susah kan nyari beras. Dapatnya tuh kayak justru beras buat apa tuh Itali? Risotto. Risotto gitu, nasinya justru Cuma nasi kalau risotto. sekarang udah lebih gampang lah. Ya. Kalau mungkin 10 tahun lalu pertama-tama kita ke sana ya agak repot. Tapi sekarang udah lebih. Iya, Lebih apalagi mudah. sekarang banyak toko Asia kan gitu. Aku mau tambah ya. Nah, makan silakan. Cocok dia sama makanannya sendiri. Ini saya masak buat kalian juga loh. Ya, harus coba. Harus makan. Boleh pakai nasi. Mau pakai nasi, bisa orang bisa pakai nasi. Tapi biasanya kalau itu enggak. Tapi kalau Kalau gulas sup itu sebenarnya appetizer ya kan, iya, sup. buat sebelum main course. Iya. Itu satu mangkok Dan tapi ini kan sebenarnya Hongaria kan? iya. Makanan Hongaria. Jadi waktu pas kita kemarin ke Hungary, kita ke Hungary kan? Iya. Budapest ya, Ke Budapest. ya. Iya, jadi itu sempat makan di Nyobain. Buda Castle-nya, makan Gula sup. gula The sup best langsung di gula sana. sup. The best gula sup. Sama ini masih jauh lah ya. Ya, enggak beda-beda tipis lah. Ini pahit soalnya, tapi kalau kamu cobain yang di Braga, that's the best. Ya, nanti bikin lagi ya. Sudah merencanakan berbagai macam trip kita buat nanti Christmas juga. Tapi ya, semua something happen for a reason lah. Ya. Ya. Cuma kita udah nentuin itinerary sebenarnya, udah pesan beberapa hotel juga. Jadi kemungkinan harus entah direvisi atau di adjust lagi gitu ya. Ya. Karena Should be okay lah. Yang penting sekarang itu kepikirannya adalah please kalau boleh Natalan, bisa anniversary, ulang tahun. tahun baru, ulang tahunnya Mama Dona, kita bisa bareng-bareng sekeluarga berlima. Kita udah kehilangan satu momen ya, Apa? pasang pohon Natal bareng. Iya benar. Tahun lalu tinggal sama Cabi. Ya jadi dalam 5 tahun terakhir ini masih
Natal berlima, berempat, bertiga, sekarang berdua, ini belum pasang lagi. Tapi ya that's life. Semua pasti ada perubahan dan sebenarnya kan segala sesuatu dilakukan adalah dengan niat dan tujuan yang baik ya. Jadi walaupun kadang pasti nggak mudah, nggak semuanya bisa didapetin sesuai dengan harapan dan keinginan kita gitu. Ya sedih iya, cuma kan ya semua harus dilewatin, dijalani dan dilewati. Akhirnya juga ya pasti bisa dilewatin lah gitu. Betul. Sambil makan. Iya, saya jadi langsung kenyang ya. Begitulah ya, namanya juga namanya. Karena kalau udah istilahnya di luar kuasa kita udah nggak bisa gimana-gimana ya cuma bisa pasrahkan terima aja. Ya, tapi tetap harus cari cara lain yang kita bisa. Pasti bisa. Kemarin sama anak-anak di Biraga makannya pakai pasta. Oh, bisa. Dan sebenarnya kan dia supnya harusnya ada kentang sama wortelnya. Jadi itu ya sekalian jadi karbonya dia. Iya benar. Kentang sama wortel the best. Biasanya dagingnya sedikit, kentangnya yang banyak. Cuman kalau bikin sendiri kan kita bisa ngatur sendiri ya daging yang berapa banyak. Kalau aku udah makan gini udah kenyang nih. Udah jadi makan malam atau sarapan atau itu. Kan siang sekalian. Pagi tadi udah makan nasi padang. Kan lapar Pak. Itu gara-gara nasi padangnya Bu, bukan gara-gara lapar ini. saya Pak, beneran itu habis tanding. Main tadinya harusnya cuma 4 game. Tapi karena waktunya masih panjang. Nambah lagi. Jadi nambah 1 game lagi jadi 5 kali main. Ini ngomong-ngomong aku udah 2 mangkok, kamu 1 aja belum? Saya kan gitu. Susah kalau ngomong sambil makan katanya nggak boleh makan sambil ngomong atau ngomong. Ya udah makan dulu sekarang. Udah, kamu aja ngomong. Apa? Tapi aku nanya, kamu apa-apa nggak sih ikut hampir setiap hari main pedal? Ya nggak apa-apa. Dia bilang iya aja, katanya tergantung yang penting kamu happy gitu. Tapi ada kesalnya nggak? Kok ditinggalin mulu main pedal gitu? From US harus jujur. Nah kebetulan ditanya sama Mama Donna. Kalau aku sebenarnya kalau istri punya hobi baru nggak masalah selama hobinya positif. Kayak kamu misalnya nih sekarang lagi hobi pedal. Tiap hari main pedal, sehari 3 kali main pedal, pagi, siang, malam main pedal. It's okay, selama kamu bisa balance antara tugas kamu sebagai pasangan, sebagai ibu, urusan-urusan kamu di kantor, pekerjaan kamu, kewajiban kamu itu bisa beres, dan kamu tetap bisa have fun, main pedal, that's fine. Nggak masalah, asal ingat waktu, ya kan, ingat orang yang di rumah. Tapi so far, menurut kamu saya udah bisa ngatur nggak? Bisa, kalau enggak pasti aku ngingetin. Oh, Gitu. Jadi selama tidak mengganggu apapun hobinya, selama itu tidak mengganggu hubungan yang sudah berjalan, nggak mengubah hubungan yang sudah berjalan, nggak jadi hal yang negatif di tengah hubungan, dan disupport sama pasangan, which is aku support kamu, dan nggak bawa efek negatif apapun ke dalam hubungannya, fine. Kalau mau bilang capek, aku capek gitu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi saya nggak minta pijitin juga kan. Kadang Cuma minta. dipeluk. Hah? Kadang minta, wih bagol, wih. Ya, tapi nggak dipijitin juga. Dipijitin. Yang gini, jadi bukan hobinya sebenarnya yang bikin kerusuhan dalam rumah tangga ya. Gitu. Justru kan dari hobi baru itu banyak hal yang positif. Apalagi kalau hobinya olahraga, udah pasti lebih sehat, tapi nggak boleh over juga. Lebih kurus. Lebih kurus. Turun loh aku Ya, beratnya. aku nggak pernah masalahin berat badan kamu. Ya Tapi kan? kamu lebih happy kalau saya kurus. Menurut kamu. Ya menurut saya. Iya. Oke. Jadi punya keahlian baru, main pedal, ya kan? Jadi punya semangat baru, kompetitif gitu kan? Jadi kayak dalam hidup itu kan kadang harus begitu kan? Harus ada triggernya, harus ada kita punya drive untuk do something more gitu, ya kan? Do more. Do more. Kebetulan ketemunya di pedal gitu. Dari sana kan jadi ketemu teman-teman baru. Sekarang banyak teman-temannya Donna yang tadinya kita tuh berapa belas tahun hidup di BSD, hampir sepanjang usia pernikahan kita, tapi kita nggak pernah bener-bener yang main, punya komunitas gimana-gimana, ya itu aja dari dulu kan. Iya. Dan itu rata-rata Posi, email. dan rata-rata itu adalah orang tua siswanya anak-anak waktu sekolah dulu, Iya, dia bener. yang masih sampai sekarang yang belasan tahun juga gitu. Tapi nggak, di luar itu kita jarang. Ya mungkin karena pekerjaannya juga ya, tiap hari bolak-balik, terus nggak pasti kan. Jadi kadang kalau mau janjian, mau keluar, mau apa, nggak ketemu waktunya gitu. Jadi sementara kalau komunitas kan harus aktif, harus involve terus kan. Gitu.
Tuh, jadi ya. Dari main pedal, makan siang, itu tawarin makan durian. Beneran sih Copi sampai, aku jemput ya kak, nggak masih di Jakarta, main aku bilang gitu. Jadi selama banyak yang positif, fine. Hobi apapun dijalanin aja. Kecuali kalau sudah merugikan, bawa dampak yang negatif, bikin hubungannya jadi nggak sehat, nah itu harus dipertimbangkan gitu. Sama kan kayak aku main motor, kalau aku main motornya tiap hari, nggak pulang-pulang kan pasti jadi problem. Emang kuat nggak pulang-pulang? Hey. Kamu kan pengennya pulang. Saya sukanya pulang. Yes, bagus. A few inches later. Oke, kita sudah selesai makan. From US, I love you. I love you too. Tadi jawabannya I love you tuh ya kami. Iya. Mbaknya beruntung sekali loh. Oke, Udah kenyang? kenyang. Enak? Anda nih tinggal tidur aku. Ya, aku mantap. juga ngantuk, capek Iya. masak. Masak capek, kalau masak buat anaknya sehari 2 kali loh. Iya. Iya. Tapi kan nggak pakai kerja. Kalau di sini tadi aku syuting dulu. Oh, ya. sabar. Emosi lagi syutingnya sama Andi. Mana Andi? Capek banget, iya. Ngulang mulu jadinya. Gak Ya. bisa jadi talent kan. Aku bilang sama Andi, ini bukan salah lu. Yang salah adalah yang nyuruh lu ikutan syuting. Udah jadi talent dia. Diperban-perban. Ya, begitulah. Oke, sampai ketemu lagi di vlog minggu depan ya. Happy weekend semuanya. Bye.